Shalom rekan-rekan pemuda, berjumpa kembali pada Sabda Bina Pemuda on the Weekend, Sabtu 4 Februari 2023. Baik, rekan-rekan gerakan pemuda sekalian, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk menyiapkan bacaannya terlebih dahulu. Dan pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yehezkiel 11 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Rekan-rekan pemuda boleh menyiapkan terlebih dahulu. Dan kalau sudah mendapatkan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan masuk ke dalam doa untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami saat ini Bapa. Kami boleh berkumpul dimanapun tempat kami berada ya Bapa. Kami boleh Tuhan berkati untuk menyaksikan tayangan program SBP on the Weekend dari Dewan Gerakan Pemuda. Biarlah ya Bapa, Tuhan memberkati kami dan melindungi kami Bapa yang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan biarlah firman itu tidak berlalu dalam kehidupan kami, namun firman itu bertumbuh di dalam kehidupan kami Bapa. Memberkati hamba yang akan membacakan dan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman itu boleh hamba sampaikan dengan baik, dan itu boleh menjadi berkat bukan hanya bagi hamba sendiri, namun itu boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan berkat itu bisa kami bagikan kepada setiap orang di sekitar kami Bapa. Memberkati kehidupan kami semua ya Bapa, dan biarlah firman yang boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik rekan-rekan sekalian, saya akan membacakan firman Tuhan pada sore hari ini untuk kita semua. Dan firman Tuhan yang terambil dari Yehezkiel 11, ayatnya yang pertama dan yang ketiga, yang diberikan judul Pemimpin-pemimpin Israel dihukum. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan, pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang, dan di antara mereka kulihat Yaanza bin Azur dan Pelaka bin Benaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini. Yang mengatakan, bukankah belum lama berserang, rumah-rumah kita dibangun kembali, kota inilah periuk dan kita dagingnya. Oleh sebab itu bernubuatlah melawan mereka, bernubuatlah hai anak manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Dan kita akan membacakan renungan yang ada dalam Sabda Bina Pemuda pada hari ini, yang diberikan perikop pemimpin yang Tuhan kehendaki. Dalam suatu organisasi pasti ada struktur organisasinya, dan biasanya mereka yang ada di dalam struktur itu dinamakan pimpinan. Tugas pimpinan adalah mengatur segala sesuatu dan memutuskan segala sesuatu untuk kepentingan bersama. Namun, tidak sedikit dalam kenyataannya suatu organisasi hancur karena sikap dan tindakan yang dilakukan oleh para pemimpinnya. Bacaan kita hari ini bercerita tentang bagaimana Tuhan memperlihatkan kepada Yehezkiel 25 orang pemimpin bangsa Israel yang sedang berada di gerbang timur pintu rumah Tuhan. Tuhan menyebutkan bahwa mereka merupakan orang-orang yang merancangkan kejahatan dan menaburkan nasihat jahat di kota Yerusalem. Para pemimpin ini merasa aman dan diperkenankan Allah, padahal mereka akan dibinasakan Tuhan karena bertahan dalam kejahatan yang mereka lakukan. Mereka membunuh banyak orang dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka tidak mau mendengar perkataan para nabi, termasuk Yehezkiel, yang Tuhan utus untuk menyadarkan mereka. Sobat muda, dalam bacaan kita hari ini, kita mendapat contoh pemimpin yang tidak taat pada Tuhan, bahkan menghancurkan bangsa yang dipimpinnya. Pemimpin yang seperti itu tidaklah berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan menjadi pemimpin yang rendah hati, taat pada firman Tuhan, dan tidak hidup dalam dosa.
Kita dituntut untuk seperti Yeskel yang berani untuk menegur dan melawan pemimpin yang hidup dalam kejahatan dan tidak taat pada firman Tuhan. Bila kita yang ada dalam barisan pimpinan, ini merupakan suatu nasihat awal untuk kita agar bisa menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan dan tidak hidup dalam dosa. Karena pemimpin yang paling berkuasa di atas jabatan yang kita emban adalah Tuhan itu sendiri yang siap menghukum kita. Siapkah kita menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan dan siap menegur pemimpin yang masih hidup dalam dosa? Itu adalah tadi renungan yang diambil dari Sabda Bina Pemuda pada hari ini. Dan saya mencoba merenungkan untuk renungan pada sore hari ini. Rekan-rekan pemuda sekalian, saya mengibaratkan kepemimpinan itu seperti sungai. Kenapa sungai? Karena sungai terus mengalir dari hari ini, esok, dan seterusnya. Begitupun juga dengan kepemimpinan. Kepemimpinan itu terus berjalan, terus bertumbuh dari hari ini, dan terus. Bahkan mungkin sampai saat ini, kita sudah boleh menjalankan beberapa proses pemilihan, baik dari presbiter, dan saat ini kita boleh menjalankan proses pemilihan pengurus-pengurus unit-unit misioner dan pelkat. Dan pastinya gerakan pemuda di dalamnya juga sudah boleh melaksanakan pemilihan tersebut. Dan itu berarti kita melanjutkan tongkat estafet pelayanan kita ke pemimpin yang selanjutnya. Namun, pemimpin yang seperti apa sih yang dikehendaki oleh Tuhan? Nah, pemimpin yang dikehendaki oleh Tuhan bukan saja mereka yang mempunyai jabatan atau porsi sebagai seorang pemimpin saja, namun lebih dilihat mereka yang menjalankan fungsi pemimpinnya dengan baik. Dan bagaimana caranya dia menjalankan itu dengan baik, itu adalah proses yang harus dilalui oleh sang pemimpin tersebut, di mana dia tidak hanya mewariskan pengetahuan saja di dalam hal kepemimpinan, tapi dia juga boleh mewariskan kehidupan, dia boleh mewariskan kepribadian dan teladan yang baik untuk orang-orang yang ia pimpin. Mungkin ada yang bilang, ada beberapa orang yang mendapatkan karunia sebagai seorang pemimpin, sehingga dia mendapatkan kepemimpinannya dengan baik, dengan hikmat dan kuat. Namun menurut saya, kepemimpinan tersebut bisa dipelajari dan bisa dilatih. Karena di dalam surat Filipi 4 ayat 9, Rasul Paulus mengatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi dengan kata lain, kita bisa berproses bersama, kita bisa membentuk bersama sebuah kepemimpinan. Seperti itu. Kita bisa melatih di dalam segala hal yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita melalui karakter kita yang baik, sehingga kita boleh menjadi seorang pemimpin yang baik. Jika kita tidak memiliki karakter yang baik sebagai seorang pemimpin, sudah pasti lambat laun kita akan menjadi sandungan untuk orang-orang yang kita pimpin. Dan pastinya kita juga tidak menjadi teladan bagi mereka yang kita pimpin. Ingat juga rekan-rekan gerakan pemuda bahwa seorang pemimpin mempunyai segala macam keterbatasan dan kekurangan, namun juga Tuhan memberikan begitu banyak kasih karunia untuk kita sebagai seorang pemimpin. Untuk itu, kita juga harus mau mengakui segala macam kekurangan dan kelemahan kita, dan juga kita harus mengembangkan semua talenta yang Tuhan berikan. Karena dengan seperti itu, Tuhan akan memberikan hikmat dan kasih setianya untuk kita. Dan seorang pemimpin pastinya adalah seorang yang mau melayani. Karena di dalam Lukas 22 ayat 26 menyatakan, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebagai pemimpin kita harus melayani, bukan kita yang dilayani. Selama 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus di bumi, perhatian dan doanya tercurah untuk melakukan kehendak Allah Bapa dan melayani murid-muridnya. Ini dapat kita temukan dari pernyataan tentang pelayanannya dalam Markus 10 ayat 45. Pemuda agung kita, Yesus Kristus, telah menunjukkan karakteristik pemimpin sejati, yaitu pemimpin yang memfokuskan perhatiannya kepada apa yang diberikan kepada Tuhan dan sesama. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang dapat membawa orang lain yang dipimpinnya menuju tujuannya.
Seorang pemimpin harus mampu menggunakan kekuasaan dan otoritasnya untuk membawa semua orang yang ada di belakangnya sampai kepada tujuan. Salah satu hal yang menjadikan Tuhan Yesus seorang pemimpin besar adalah kesanggupannya untuk tidak pernah melupakan tujuan utamanya. Sebagai seorang pemimpin, semenjak dia memanggil murid-muridnya, yang pertama dengan ucapan, marilah, ikutlah aku, dan kamu akan aku jadikan penjala manusia. Pemimpin yang sejati adalah mereka yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang mereka putuskan, dan mereka akan mengejar tujuan yang harus mereka kejar, sehingga tujuan tersebut menjadi goals yang baik untuk mereka. Sikap tegas dan dewasa akan menjadikan seorang pemimpin meraih keberhasilan dan meraih goals yang mereka sudah tentukan. Demikian renungan sore hari ini. Baik rekan-rekan pemuda sekalian, itu tadi renungan untuk hari ini. Dan sebelum kita menutup seluruh rangkaian renungan pada sore hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan yang boleh kami dengar pada saat ini. Terima kasih kami boleh diingatkan kembali untuk boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang boleh taat dan setia dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan biarlah kami sebagai rekan-rekan gerakan pemuda, boleh Tuhan mampukan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik di dalam kehidupan kami secara pribadi, bahkan di dalam gerakan pemuda ya Bapa. Kami yang sudah Engkau pilih untuk boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang pemimpin, Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh sertai, agar kami boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik, dengan tanpa kekurangan juga ya Bapa. Memberkati setiap kami dengan segala macam kekurangan kami, dengan keterbatasan kami, biarlah Tuhan memampukan hal tersebut untuk kami dapat menjadi pemimpin yang seturut dan kehendak-Mu saja ya Bapa. Dan di dalam setiap hal, dalam setiap tindakan yang kami lakukan sebagai seorang pemimpin, biarlah Tuhan boleh berkati dan Tuhan boleh sertai Bapa. Dan Tuhan juga memberkati setiap kami yang boleh dipimpin oleh pemimpin kami, biarlah kami boleh menerima hikmat yang baik untuk kami boleh menjadi orang-orang yang dipimpin dengan baik ya Bapa. Dan memberkati semua kami Bapa. Dan setiap rekan-rekan pemuda yang saat ini boleh mengikuti program SBP on the Weekend ya Bapak, dimanapun kami berada, Tuhan boleh memberkati kehidupan kami, melindungi kami, dengan kesehatan kami, dengan keluarga kami, dengan pekerjaan, dan apapun itu dalam kehidupan kami Bapak. Tuhan boleh memampukan, boleh menyertai, dan boleh melindungi kami Bapak. Inilah doa kami Bapak yang sudah kami bawa dan kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik rekan-rekan pemuda sekalian, kita telah selesai, dan biarlah firman yang boleh kita dengar dan renungan yang boleh kita dengar itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita, dan terlebih kita boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di tengah-tengah jemaat kita masing-masing. Selamat berkarya dan selamat melanjutkan estafet pelayanan di Gerakan Pemuda. Tuhan memberkati dan kita boleh bertemu di SBP on the Weekend berikutnya. Tuhan memberkati. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!